Salam Arit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta hewan N2 TV. Ini kasus langka yang jarang terpublikasikan. Ini contoh kasus betina sedang bunting. Buntingnya 4 bulan, ya kan? Lumpuh. Ini sudah ada 3 hari lumpuh, tidak berdiri. Makan masih kuat, tapi sudah tidak mampu berdiri. Sebabnya, nah ini perlu kita pahami bersama ya. Kalau sebab kita hanya bisa meraba-raba. Satu, yang pertama pola pakan, ya kan? Pola pakan. Bukan berarti yang miliknya tidak merawat, ya kan? Tapi bisa diindikasikan hal ini terjadi lumpuh ini kan berarti ada sesuatu bakteri yang merusak jaringan metabolisme, ya kan? Kalau saya sih curiganya dari pakan, bukan dari kesehatan kandang. Pakan, pola pakan. Saya lihat contoh di sini ada pakan ampas singkong, ada daun singkong. Yang lain di sini tidak ada barang buktinya ya. Adanya daun singkong dan ampas singkong. Kalau daun singkong saya pastikan ini tidak bermasalah. Tapi untuk ampas singkong ini bermasalah di kemudian seperti ini. Kalau ampas singkong itu bagusnya untuk penggemukan kalau memang harus diberikan ke kambing itu jangka panjang. Dan juga harus tahu ketakaran ya. Takaran yang ideal untuk ampas singkong itu bagaimana tidak merusak kambing. Ini kenapa sebab ampas singkong? Ampas singkong yang pertama ini ada cukanya, ya kan? Mengandung cuka, terus kemudian ini tidak ada kalsium, ini tidak ada karbohidrat, hanya ada serat saja. Ya kan? Ampas singkong itu semakin disimpan, semakin bau cukanya semakin kuat. Kalau diberikan ke kambing tanpa ada campuran, ya, tanpa ada campuran seperti bekatul, mineral, makanan hijauan yang lainnya dicampur, ini bermasalah. Ini artinya ampas singkongnya terlalu banyak daripada hijauan. Nih, ampas singkong harusnya 20% lah dari hijauan dan yang lainnya. Jangan berlebihan, apalagi indukan yang sedang bunting. Ampas singkong itu di perut panas. Ampas singkong sekali lagi di perut panas. Berlebihan akan mempengaruhi kesehatan pada kambing. Kalau kambingnya kuat, ya, kalau kambingnya kuat nih, nggak lumpuh, bisa jadi yang bermasalah di kemudian hari anak. Saya pernah mengalami sendiri, ampas singkong lebih dari 50% kambing kuat, tidak lumpuh, tetapi ternyata anaknya babon jumbo, anaknya kayak kambing kacang. Ini saya ngalami, bukan sekali, 2 kali, bukan 1 induk, 2 induk, tapi hampir rata saya mengalami semua induk saya. Anaknya seperti kambing kacang, anakan kambing kacang, padahal kambing jumboan, ya kan? Dan kemudian susunya tidak bagus. Susunya itu berwarnanya tetap seperti susu, cuman dia lebih encer. Kalau terlalu banyak ampas singkong, ini berbahaya buat semuanya ya. Bukan hanya ini ngecei atau gurui atau apa. Ini berdasarkan pengalaman bro. Ini berdasarkan fakta di lapangan. Teori bisa saja, tapi praktek dan kenyataan harus kita akui. Di mana-mana kegagalan dalam berternak adalah pola pakan. Yang kedua, kegagalan ternak itu adalah pola perawatan. Yang pertama itu penting adalah pakan, kedua perawatan. Ini penting kesuksesan dalam berternak kambing. Pakannya untuk breeding itu ya harus banyak hijauan. Terus kemudian karena jumlahnya skalanya banyak, ngarit tidak mampu ya, ada ampas singkong, ada jenjet jagung, ada yang lainnya perlu. Sebagai pengayaan nutrisi, vitamin, karbohidrat, mineralnya ada. Ini penting. Indukan bunting ini kan membutuhkan gizi yang tinggi. Kalau kita batasi gizinya ya bermasalah, ya kan? Nih, dia harus menghidupi janin yang di dalam kandungan, sementara makanan yang dia makan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan, sehingga ya berpengaruh pada kesehatan itu sendiri. Ini berbahayanya. Terus kedua, kasus lagi ini berkaitan dengan nih. Ini semua telinga ya.
Gudik basah kalau ini gudik basah nih. Ini tidak menular. Gudik basah ini tidak menular. Tetapi ini juga susah sembuhnya. Karena ini gudik basah, bukan gudik kering. Ini bisa diupayakan. Ini kadang-kadang kambuhnya terus-terusan, sembuh, terus nanti kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, ini dan tidak menular, hanya menyerang pada kambing ini saja. Nah, obatnya seperti ini kalau sedang bunting memang tidak boleh disuntik ya. Pakai obat-obatan yang untuk gudik basah ya, tidak boleh disuntik karena nanti kalau disuntik membahayakan kandungan, keguguran. Nah, ini baiknya yang kayak gini ini perlu diobati dari obat luar. Pertama penisilin, kayak obat sunat itu loh. Nah, diberi penisilin ini. Rutin diberikan penisilin dengan alkohol, dicuci alkohol, dikasih penisilin rutin pagi sore. Mudah-mudahan sembuh. Karena ini gudik basah. Kalau kambing bisa ngomong, ini pasti ngomong kepada kita, gatal banget ini. Ini ngerinya kan. Ini gatal. Nah, terus kemudian selain ini tanda-tanda kambing mau melahirkan nih. Kurang lebih berapa jam lagi? Nih, kurang lebih berapa jam lagi? Kita lihat nih. Kita lihat. Yang pertama. Nih. Susunya sudah besar. Nah, sudah mengisi total, ya kan? Susunya sudah ngisi total. Artinya ini sudah mulai kelihatan tanda-tanda bahwa kambing ini akan melahirkan. Kedua, kemaluan. Kemaluannya sudah mulai membesar dan kalau normal nggak seperti ini. Ini karena sudah mulai mau melahirkan, dia kemaluannya membesar, ngelebarin. Ketiga, nih bagian ekor, pangkal ekor. Pangkal ekor itu kalau dipegang itu kayak cincin sudah ngelubang. Selanjutnya kurang hitungan jam maka perutnya mendorong ke bawah. Ini kan kambing buntingnya nggak nyamping ya, besarnya nggak nyamping tapi besarnya ke bawah ya. Tuh. Ada yang bunting itu bulatnya ke samping, ada yang bulatnya ke bawah. Kalau ini yang ke bawah, jadi dia tidak begitu kelihatan besar, tapi perutnya besarnya ke bawah, ngelebarnya nggak ngelebar ke samping tapi ke bawah nih. Nah, tuh kelihatan kan, ngelebar ke bawah. Ini sebentar lagi tinggal nunggu tanda-tanda perutnya dorong ke belakang. Akhirnya kemudian yang buncit di belakang gitu, kayak orang hamil tua lah ya, hamil tua itu kan pasti perut kita kan seperti balon itu kan. Nah, ini kayak gitu. Nanti ini tinggal kelihatan dorong ke belakang. Terus selanjutnya kambing ketika mau melahirkan dia sudah gelisah, mutar-muter cari tempat, dia nggak doyan makan sudah. Beda kalau satu hari sebelum melahirkan dia full makan. Kambing ini makannya luar biasa banyak. Tapi kalau sudah hitungan jam mau melahirkan dia sudah tidak mau makan. Dia gelisah cari tempat posisi yang nyaman untuk melahirkan. Kalau kita tahu kambing kayak gini mau melahirkan situasinya, ini harus sering dipantau. Kalau kita sering tidak di kandang, ngarit atau ada acara dan lain sebagainya, diturunkan ke bawah, diturunkan di bawah, biarkan dia di bawah. Nanti begitu melahirkan, yang disangsikan kan, yang ditakutkan kalau kandang kayak gini nanti anakannya brojol lewat sini, nanti jatuh, atau seperti ini nih, nah jatuh ke bawah, bisa kecepit, itu kan, ini kan berbahaya. Jadi lebih baik diturunkan kalau memang kita sudah tahu hitungan jam ini akan melahirkan.
Diturunkan di bawah, ditali, talinya jangan pendek, panjang. Jadi nanti begitu melahirkan babon bisa bergerak ke sana sini dengan bebas. Kalau talinya pendek, takutnya babon setelah melahirkan, ada yang melahirkan duduk, ada yang melahirkan berdiri babon itu. Kalau duduk saya takutkannya begitu ngelahirin pertama, dia ndeprok lagi, nanti yang anak pertama keinjek atau ketiduran, ketindihan. Nah ini saya pun pernah mengalami kan gitu. Ini perlu dihati-hati. Jadi kalau melahirkan paling bagus babon itu ditali, tapi talinya agak panjang, tidak pendek. Nah gitu. Terus kalau sudah melahirkan ya kita kasih perawatan anaknya. Begitu melahirkan kita lap, terus kita cepet-cepet susuin gitu kan, biar akas cepet ya. Kalau nunggu alamiah kelamaan. Karena kita sifatnya ternak, biar cepat sehat ya. Begitu melahirkan, anaknya langsung dipegang, dibersihin. Begitu bersih, dijilat-jilatin induknya. Berapa nganu, kambingnya sudah mulai, cempenya sudah mulai belajar berdiri, kita angkat, terus kita nenenin ke indukannya. Kalau indukan tidak mau nenenin, kadang risih ya kan. Kadang nggak mau selari sana sih. Ya diikat pendek. Kakinya belakang diikat, lehernya diikat, gitu kan. Dia tidak bisa gerak-gerak. Ini penting, nah kan, untuk supaya kambing yang tidak terbiasa atau risih, kan ada yang risih di susu. Nah, mau disusui anaknya risih, lari-lari atau malah nggak mau. Nah itu kita harus belajari kurang lebih 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu, nanti sudah terbiasa dia, indukannya sudah nggak geli lagi, nyusu, cempenya mau nyusu kepenak. Enak. Nah, ini dere bunting. Nih, kelihatan tuh, derenya bunting, gemuk. Nah, ini faktornya. Kebanyakan onggok itu kalau fisiknya kuat dia gemuk. Bagus, klimis, tapi untuk kandungan kurang bagus. Anaknya bisa saja kecil. Untuk mengobati kambing yang sedang lumpuh, saya anjurkan teman-teman untuk bisa cepat melakukan penanganan. Yang pertama, kalau disuntik dengan obat yang kayaknya berpengaruh lah ya, berpengaruh untuk kandungan, bisa jadi keguguran. Yang kedua, kalau fisik kambingnya memang benar-benar sudah lemah dan enggak fit banget, disuntik malah justru bisa menyebabkan kematian. Hindari itu kalau bisa. Terus kemudian kita obati dengan yang berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami berkaitan dengan kambing yang lumpuh. Itu cukup dengan kuning telur 1, terus kemudian madu 2 sendok, terus kemudian ada gula aren, atau kalau nggak ada gula aren ya gula biasa, gula merah tapi ya, itu secukupnya. Terus kemudian ada temulawak 1 siung, kunyit 1 siung. Terus kemudian kalau temulawak dan kunyit itu perlu ditumbuk dulu atau diparut dulu, terus kemudian diperas, ya kan. Semua bahan itu terus kemudian kita kocok jadi satu. Udah kocok jadi satu, boleh dikasih air hangat secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Terus kemudian kita kocok, sudah dikocok, kemudian kita minumkan pagi dan sore. Nah, racikan tersebut untuk sekali minum. Jadi pagi sore kita bikin lagi. Mudah-mudahan 24 jam kemudian kambing bisa berdiri lagi. Ini berkaitan dengan kambing yang lumpuh, berkaitan dengan bisa jadi ya, yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kesalahan pakan. Entah berjamur, entah mengandung banyak hal yang memang kurang sehat dan tidak sesuai dengan kebutuhan indukan yang sedang bunting. Ini Rambon Jawa ya, super bagus, masih muda banget. Kita lihat, kelihatan sedang bunting, tanda-tandanya sedang bunting, bulunya klimis, mengkilat, dia bersih. Terus kemudian bulunya kelihatan memang sudah ganti, berarti ini sudah bunting di atas 3 bulan. Kambing bunting yang masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke bawah itu pasti ganti bulu. Itu pasti itu. Kayak apa namanya? Kelinci. Nah,
Ini bunting positif. Nah, ini positif bunting. Ini kelihatan buntingnya sudah di angka 3 bulanan. Wow, pejantan senduro. Wow, dulu ini didatangkan dari Jawa Timur ini. Waktu masih kecil usia beli sekitar 2 bulan sampai Lampung. Nih, senduro sekarang sudah jadi bandot. Orangnya entah kemana ini. Saya ngeliput aja. Nah, ini babon senduro sudah punya anak 1 jantan. Wow, nih. Ini bagus anaknya, bagus, susunya normal, ya kan, perawatan induknya bagus, susunya normal, produksi susunya bagus. Berarti dia indukannya pinter, antara kebutuhan serat dan nutrisi dan hijauannya dia bisa milih, itu kan, nggak asal makan indukannya. Wih, ini cempe, nih, cempe sapean, ini bisa jadi, nah, kan, indukannya nggak ada ini. Ini kelihatan tuh bulunya ngeriting, masih bulu bayi, belum ganti bulu. Tapi secara kondisi fisik ini kurang karena nggak ada indukannya ya. Kalau ada indukannya jelas sehat. Ini anak 3, dilalai babonnya, ngeletak ini infonya. Ini, woi, pejantan nih, bagus, sehat, keren. Ini lagi cempe anak 3, ya kan, cempenya 3, babonnya. Kalau yang ini tuh, yang ini nih, babonnya sudah hamil lagi, anaknya sudah dipisah. Kembar, perawatannya bagus, Rambon. Rambon itu memang cenderungnya rajin merawat anak. Ini kerennya. Nah, ini nih Dere Super sudah bunting. Nih, kalau kayak gini nih harga di Lampung bisa jadi 2 juta, 2.200.000 sampai 2.300.000. Kalau yang ini ya 2 juta sampai 2.500.000 lah. Tuh lihat susunya tuh. Bentar lagi juga dia ngisi ini. Maksudnya mana ya. Oke, begitu, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.